Halo, perkenalkan, nama saya Anita Triastuti. Saya akan menjelaskan mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas IBT dan bobot telur ayam. Yang pertama merupakan latar belakang. Latar belakang dari praktikum ini adalah nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas sangat diperlukan dalam melakukan program seleksi dan rancangan perkawinan untuk perbaikan mutu genetik ternak. Lalu tujuan dan manfaat dari praktikum ini adalah untuk mengetahui dan memahami perhitungan nilai heritabilitas indeks bentuk telur, nilai heritabilitas bobot telur, nilai korelasi genetik bentuk telur dan bobot telur, nilai repeatabilitas antar kelas, serta nilai repeatabilitas dalam kelas. Ini merupakan contoh soalnya. Yang pertama adalah heritabilitas. Berikut ini merupakan rekap data nilai heritabilitas IBT 1. Nah, untuk mencari nilai heritabilitas IBT 1, maka kita harus mencari FK yang rumusnya seperti itu: JKS, JKW, DBS, DBW, KTS, KTW, KTHW, KTS, atau KTHS. Baru kita akan mendapatkan heritabilitas atau H kuadrat, yang mana nilainya adalah min 0,9821068,241. Ini merupakan ragam sidik heritabilitas IBT 1. Kemudian, ini merupakan rekap data nilai heritabilitas bobot telur 1. Untuk rumusnya masih sama dengan heritabilitas IBT 1, di mana kita juga mencari FK, JKS, JKW, DBS, DBW, KTS, KTW, KTHW, KHTS, atau KTHS, baru kita mendapatkan heritabilitas atau H kuadrat. Ini merupakan ragam sidik heritabilitas bobot telur. Nah, berdasarkan data di atas, maka diperoleh nilai heritabilitas pada indeks bentuk telur 1, yaitu sebesar min 0,9821068241. Hasil ini dikarenakan sedikitnya pejantan. Sedangkan nilai heritabilitas pada bobot telur 1 sebesar 0,49428579993. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai heritabilitas pada bentuk telur dan bobot telur batas rentangnya melebihi. Karena apa? Karena data yang digunakan sedikit serta ragam dalam pejantan lebih tinggi dari antar pejantan. Dikatakan melebihi karena rentang yang melebihi 30 itu termasuk kategori tinggi. Faktor yang mempengaruhi yaitu periode saat pengambilan data, asal dan jumlah data, bangsa ternak, serta metode yang digunakan dalam pendugaan. Sedangkan nilai heritabilitas negatif karena keseragaman yang diakibatkan oleh lingkungan yang berbeda, kelompok famili yang berbeda, metode statistik yang kurang tepat, serta kesalahan dalam mengambil sampel. Nah, selanjutnya kita masuk ke korelasi genetik IBT 1 dan bobot telur 1. Berikut ini merupakan rekap datanya. Untuk mencari korelasi genetik indeks bentuk telur 1 dan bobot telur 1, maka kita harus mencari FK, JHKS, JHKW, DBS, DBW, HKRS, HKRW, HKRHW, di mana rumusnya sama dengan COV sama dengan HKRW. Lalu ada HKRHS, di mana rumusnya juga sama dengan COVS. Lalu baru kita mendapatkan RG yang mana hasilnya 0,5920130222. Ini merupakan ragam sidik korelasi genetik. Berdasarkan data di atas, diperoleh hasil nilai pada korelasi genetik antara IBT 1 dengan bobot telur 1 sebesar 0,5920130,222.
rentang nilai korelasi genetik itu sebesar -1 sampai 1. IBT dan bobot telur ini memiliki keterkaitan sedang dan searah. Dikatakan keterkaitannya sedang karena rentang 0,40 sampai 0,69 termasuk korelasi sedang. Sedangkan searah karena hasilnya berupa positif, di mana hasil positif itu menunjukkan hubungan yang searah serta sifat dapat meningkatkan kenaikan sifat lain. Hasil dari korelasi genetik ini dipengaruhi oleh lingkungan. Selanjutnya adalah repeatabilitas antar kelas. Ini merupakan rekap data repeatabilitas antar kelas. Nah, untuk mencari repeatabilitas antar kelas, maka menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, yang terakhir adalah repeatabilitas dalam kelas. Berikut ini adalah rekap datanya. Untuk mencari repeatabilitas dalam kelas, maka kita harus mencari FK, JKB, JKW, DBB, DBW, KTB, KTW, KTHW atau To kuadrat W sama dengan KTW, KHTS atau KTHS, baru kita mendapatkan R kuadrat atau repeatabilitas dalam kelas. Nilai repeatabilitas antar kelas pada indeks bentuk telur 1 dan indeks bentuk telur 2 sebesar 0,5665883209. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai repeatabilitas antar kelas IBT 1 dengan IBT 2 tergolong tinggi karena nilainya lebih dari 0,4. Sedangkan nilai repeatabilitas dalam kelas pada bobot telur 1, 2, 3 sebesar 0,07131939484 ini termasuk rendah karena nilainya kurang dari 0,2. Semakin besar nilai repeatabilitas, maka semakin baik indikator kemampuan berproduksi. Hasil repeatabilitas dipengaruhi oleh lingkungan, gen, estimasi, bibit, dan sistem perkawinan. Berdasarkan data, dapat disimpulkan bahwa nilai heritabilitas pada IBT1 sebesar min 0,9821068241 dan bobot telur 1 sebesar 0,4982857993. Nilai tersebut melebihi rentang korelasi genetik antar indeks bentuk telur 1 dan bobot telur 1 sebesar 0,5920130222, di mana nilai tersebut menunjukkan indeks bentuk telur dan bobot telur memiliki keterkaitan sedang dan searah. Nilai repeatabilitas antar kelas pada indeks bentuk telur 1 dan indeks bentuk telur 2 sebesar 0,5665883209, di mana nilai tersebut menunjukkan nilai repeatabilitas antar IBT 1 dan IBT 2 termasuk tinggi. Sedangkan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot telur 1, 2, 3 sebesar 0,071319388489 menunjukkan nilai pada repeatabilitas dalam kelas pada bobot telur 1, 2, 3 termasuk rendah. Sekian penyampaian materi dari saya, semoga bermanfaat. Maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih.